Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan kisah di mana pengembara dua sedang ditahan oleh Jerjes. Pengembara dua berusaha meyakinkan Jerjes agar mau mengampuninya. Di sini pengembara dua mulai bercerita. Jadi begini Jerjes, pernah tinggal di sebuah kota dua orang pria yang menempati rumah saling bersebelahan. Mereka memiliki dinding keramik yang sama, dan salah satu dari mereka itu iri dan dengki terhadap yang lain dan selalu memandangnya dengan mata jahat, lalu berusaha sekuat tenaga untuk membuatnya jatuh ataupun sakit. Dan kecemburuan pun tumbuh pada dirinya sampai dia hampir tidak bisa makan atau menikmati tidur karenanya. Tetapi tetangganya yang soleh itu tidak melakukan apa-apa dan terus berbuat baik, yang malah membuatnya menjadi semakin makmur. Di situ si dengki berusaha untuk menyakitinya, namun yang terjadi justru sebaliknya. Si soleh, tetangganya yang soleh itu justru semakin meningkat dan berkembang. Akhirnya kebencian yang ditimbulkan oleh tetangga dan usahanya yang terus-menerus untuk menyakitinya dia sadari. Maka dia berkata, "Demi Tuhan, aku bisa mati karena dia." Maka si soleh pun meninggalkan tempat asalnya dan menetap di kota yang jauh, di mana dia membeli sebidang tanah yang di dalamnya terdapat sebuah sumur kering yang pernah digunakan untuk mengairi sawah. Di sini dia membangun sebuah tempat ibadah dan sebuah rumah amal dan menyesuaikan untuk memenuhi kebutuhan bagi para fakir miskin. Dia tinggal menetap di sana dan terus mengabdikan dirinya dengan hati yang tulus untuk melayani Tuhan yang Maha Tinggi. Para fakir miskin dan orang-orang yang tidak mampu segera berbondong-bondong kepadanya dari segala penjuru, dan ketenarannya menyebar ke luar kota sehingga para bangsawan memilihnya. Setelah beberapa waktu, sampailah berita itu kepada orang yang dengki atas keberuntungan tetangganya yang lama. Akhirnya dia mempertimbangkan untuk melakukan perjalanan ke kota tempat di mana si soleh tinggal. Ketika si dengki sampai di rumah si pria soleh, pria itu menyambutnya dan menerimanya dengan sangat hormat. Kata si dengki, "Aku sengaja ke sini untuk memberitahumu kabar baik. Maka tolong suruh orang-orang fakir itu untuk pergi dulu, karena aku mau bicara ini sangat rahasia dan cuma ingin kamu aja yang mendengar." Maka orang-orang fakir miskin dan orang tidak mampu yang berada di luar bangunan itu segera disuruhnya pergi. Kemudian si dengki itu memegang tangan si soleh sambil berbincang-bincang hingga mereka tiba di sumur yang sepi ketika orang itu, dan tiba-tiba si dengki itu mendorong pria soleh itu hingga masuk terjungkal ke dalam sumur, dan tanpa seorang pun yang melihat perlakuan dari si dengki. Kemudian si dengki berpikir bahwa si soleh sudah mati di dalam sumur, maka dia ngeloyor pergi tanpa diketahui oleh siapapun. Pada dasarnya sumur itu adalah sumur tua, di mana sebelumnya dijadikan rumah oleh para jin. Ketika jin itu melihat pria soleh jatuh ke dalam sumur, maka diturunkanlah sedikit demi sedikit sehingga dia mencapai dasar sumur tanpa terluka, dan mereka mendudukkannya di atas batu. Lalu kata salah satu jin kepada yang lain, "Tahukah kamu siapa ini?" Dan mereka pun menjawab, "Tidak." Kata dia, "Ini adalah orang yang soleh, padahal dia lari dari orang yang selalu dengki kepadanya, dan dia menetap di kota kita, di mana dia membangun badan amal ini dan menghibur kita dengan bacaan Al-Quran. Tetapi pria dengki itu berangkat dari kotanya menuju kemari hanya untuk membunuhnya dengan melemparnya ke dalam sumur ini. Padahal si soleh ini sangat terkenal kebaikannya, hingga membuat sultan berencana mau mengunjunginya besok karena putrinya sedang sakit." Lalu bertanya salah satu jin yang lain, "Apa yang menyebabkan dia sakit?" "Dia sedang kerasukan roh jahat," jawab jin pertama. "Karena jin Maimun bin Demdem telah jatuh cinta padanya. Tetapi jika orang soleh mengetahui obatnya, dia pasti bisa menyembuhkannya. Dan itu sebenarnya sangat mudah." Terus tanya jin satunya, "Apa obatnya?" Tanya jin yang lain.
Itu obatnya hanya kucing hitam yang biasanya hidup sama orang soleh di atas itu. Dia memiliki bercak putih seukuran burung dirham di ujung ekornya. Ia harus mengambil 7 helai rambut putih dari tempat ini, lalu mengasapi sang putri dengan bulunya, di mana jin marit akan meninggalkannya dan tidak akan pernah kembali. Lalu dia pasti akan segera sembuh. Maka si soleh yang mendengar semua ini, ketika fajar menyingsing, dia segera menaiki sumur melalui tali timba. Para fakir miskin dan orang-orang yang tidak mampu yang mencari pemimpinnya sampai menemukan pria soleh berada di sumur dan menolongnya. Lalu pria soleh itu menyuruh salah satu para fakir miskin itu untuk mengambil kucing hitam dan mencabut 7 helai rambut putih di titik ujung ekornya. Menjelang siang, si sultan datang dan menuju ke rumah si soleh. Ketika itu si soleh langsung menyambutnya dan berkata dengan ramah, "Bolehkah aku bertanya padamu?" kata si soleh. "Boleh saja," jawab sultan. "Kamu pasti datang untuk berkonsultasi denganku tentang putrimu, bukan?" Kau benar, kata sultan. Kemudian pria soleh itu berkata, "Kirim dan jemput dia, insya Allah saya percaya bisa menyembuhkannya segera." Maka sultan pun bersukacita dan segera memanggil putrinya dan membawanya ke hadapan pria soleh. Pria soleh itu segera menyuruhnya duduk di balik tirai dan mencabut rumput, kemudian mengasapi dia dengan mereka, di mana jin marit yang ada di dalam dirinya meraung dan segera pergi darinya. Segera putri itu pulih akal sehatnya dan menutupi wajahnya dan berkata, "Apa yang terjadi? Siapa yang membawaku kemari?" Mendengar ini, sultan merasa bersukacita tak terkira. Dia segera mencium putrinya dan mencium tangan pria soleh itu. Kemudian dia menoleh kepada wazir dan berkata, "Bagaimana menurutmu? Ganjaran apa yang pantas dia dapatkan karena telah menyembuhkan putriku?" Mereka pun menjawab, "Dia layak memilikinya untuk sebagai istri." Dan sultan pun berkata, "Kamu berkata benar." Maka sultan menikahkan putrinya dengan pria soleh itu. Akhirnya pria soleh itu menjadi menantu sultan. Setelah beberapa saat, wazir meninggal dan si sultan berkata, "Siapa yang akan kita jadikan wazir sebagai penggantinya?" "Menantu laki-lakimu," jawab para emir. Maka pria soleh itu dijadikan sebagai wazir. Setelah beberapa waktu, sultan pun akhirnya meninggal dunia dan para tetua kerajaan memutuskan bahwa si pria soleh bisa menggantikannya sebagai sultan. Maka suatu hari ketika dia sedang berkuda di negara bagiannya yang dikelilingi oleh para wazir dan amir dan kakeknya, matanya tiba-tiba tertuju pada si dengki tetangga lamanya. Lalu pria soleh itu memanggil salah satu wazirnya dan berkata kepadanya, "Bawakan aku orang yang di sana itu dan jangan menakut-nakutinya." Maka wazir pun segera pergi dan kembali dengan orang si dengki tetangganya itu. Dan sultan pun berkata, "Beri dia 1000 dinar dari perbendaharanku dan 20 barang dagangan dan kirim dia di bawah pengawalan ke kotanya sendiri." Kemudian dia mengucapkan selamat tinggal pada si dengki dan menyuruhnya pergi, lalu melarang untuk menghukum atas apa yang dia lakukan padanya. Begitu ceritanya Jarjis. Lihat bagaimana orang soleh itu tetap memaafkan tetangganya yang dengki, padahal tetangganya itu selalu membencinya hingga membuatnya melakukan perjalanan ke kotanya hanya untuk melemparkannya ke dalam sumur. Namun dia tidak membalas perbuatan buruknya, tetapi sebaliknya dia justru mengampuni dan memaafkannya. Lalu aku menangis dan meratap di hadapannya Jarjis. Lalu bagaimana tanggapan Jarjis? Apa yang akan dilakukan? Dan bagaimana kelanjutan nasib pengembara 2? Saksikan dalam video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.